ribuan dewa berkuda awan turun dan menghadang langkah Baladewa, lantas berseru, "Hai Baladewa, jangan kau bawa pusaka itu keluar padepokanmu sembarangan. Simpan sampai nanti perang Bharatayuda berlangsung." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya menyapa Anda dalam Aras 9 Si Wesi Aji. Arah 9 Siji kali ini saya sijian tanpa Ki Cokro yang menemani, tanpa Ki Satrio pula yang mendampingi. Demi intensitas program Arah 9 Siji, walaupun sijian, saya akan membahas salah siji dari sejumlah pusaka atau gaman istilah orang Madura. Dan sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana yang telah kami ulas beberapa edisi yang lalu, bahwa ada salah satu pusaka yang susah dicari dalam buku-buku dapur, buku bentuk-bentuk pusaka macam keris ataupun tombak, tetapi ternyata malah dicatat oleh Raffles dalam buku The History of Java yang pertama kali diterbitkan pada 1817. Sebagaimana umum diketahui, Raffles adalah seorang penjajah Inggris yang pernah menguasai wilayah Jawa, dan dia ternyata juga seorang yang telaten untuk menelaah berbagai budaya dan tinggalan-tinggalan sejarah yang ia ketahui pada masa itu, termasuk juga jenis-jenis pusaka, selain beberapa hal yang lainnya. Buku Raffles, History of Java, itu hampir 1000 halaman, pengang bacanya, udah gitu tulisannya kecil-kecil. Nah, pusaka yang saya maksud adalah Nanggolo. Ada juga yang menyebut Saeng. Dan ternyata mungkin orang mengatakan pusaka Manjing Warongko. Ada yang menerjemahkan pusaka Manjing Warongko ini pusaka mencari tuannya. Ada juga yang menafsiri pusaka mencari temannya. Ternyata teman dari pusaka Nanggolo dalam bentuk yang seperti ini hadir pula. Kalau pada edisi kemarin saya hanya menampilkan gambar dari yang saya pegang ini, yang kanan ya, ini sekarang ternyata hadir. Kalau pusaka yang ini ditemukan di dalam batu sekitar 3 meter atau setinggi orang dewasa lebih, yang digali oleh sahabat kami di daerah perbukitan ke utara tempat kami tinggal ya. Sementara yang ini adalah milik tetangga saya. Ketika ini kami bahas, ini muncul. Datanglah ke rumah kami, lalu memperlihatkan, kok ini apakah pusaka atau apa? Apakah ini saeng? Benar, secara umum ini memang disebut saeng. Dalam istilah Madura juga disebut saeng, walaupun dalam istilah lain juga disebut Nanggolo, sahabat-sahabatku sekalian. Sebagaimana yang dibahas beberapa edisi yang lalu, ini terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan pusaka sejenis ini atau yang ini dikatakan sebagai senjata pada masa lalu untuk berburu. Entah itu berburu binatang di darat ataupun berburu di laut. Hanya saja lain pihak mengatakan tidak mungkin ini untuk berburu karena dibuat sedemikian cantik, dibuat sedemikian rapi, bahkan ada Nanggolo yang di sininya ada metuknya ya, ada bunderan begitu, tapi ini nggak ada. Apa mungkin senjata yang dibuat serapi itu hanya untuk berburu? Demikian menurut salah satu pendapat yang tidak sependapat atas pendapat yang mengatakan bahwa pusaka Nanggolo atau saeng itu sebagai pusaka berburu atau senjata berburu. Namun nyatanya di daerah saya ketika dulu masih saya kecil ya, itu ada memang orang yang
berburu ikan ya, sekarang udah jarang, malah nggak ada ya. Berburu ikan di laut itu pakai saeng, mirip seperti ini tapi bukan seperti ini. Artinya dibuat sebagaimana orang buat ini apa, buat celurit gitu ya, buat arit gitu ya. Jadi tempaannya tempaan biasa dan bentuknya pun juga tidak bagus, hanya memang ada buntutnya begini sehingga disebut saeng. Mirip tapi bukan gitu, serupa tapi tak sama, mulai dari bahan, sistem pembuatan dan sebagainya. Ini kalau diwarang kemungkinan besar dari amatan saya ini memiliki pamor, tetapi karena ini ya ditemukan begini, bahkan kemarin sangat karat ya, karat banget. Saya coba mandikan dulu ala kadarnya biar tidak terlalu karat. Ternyata ya seperti ini, dan saya meyakini ini kalau saya deleng-deleng ini ada pamornya. Maka ketika sebuah benda, apakah itu benda tajam ataukah benda pusaka, lalu ada pamornya, apa mungkin itu dijadikan sebagai senjata untuk berburu? Demikian kan menurut salah satu pendapat yang tak sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pusaka atau gaman ini untuk berburu. Sahabat-sahabatku sekalian, nama Nanggolo oleh pemerintah kemudian diabadikan menjadi nama kapal selam milik Angkatan Laut ya, yang mengalami musibah beberapa tahun yang lalu, sehingga nama Nanggolo ini abadi walaupun benda pusakanya sudah agak jarang. Dan bahkan tetangga kami yang memiliki ini awalnya nggak tahu kalau ini adalah bagian dari jenis pusaka yang sistem pembuatannya tempat lipat. Dipikirnya ya kayak saing biasa. Dari nama Nanggolo ini saya mengingatkan kepada Nenggele. Nanggele itu alat bajak sawah tradisional menggunakan sapi yang di Jawa itu biasanya disebut luku. Tapi tidak semuanya ya. Pada bagian bawah nenggele atau luku itu ada alat untuk menyingkal tanahnya, itu yang di Jawa biasanya disebut singkal, di Madura itu disebut cabeng. Di depan cabeng, di depan sininya ini tuh biasanya ada besi semacam begini, itu disebut kiken. Maka sahabat saya kemarin menganggap ini kiken, ternyata bukan, karena kalau kiken itu lebar ya dan ada selupnya ke dalam sini. Ini mengingatkan kita semua kepada alat-alat tradisional masa lalu yang hari ini kayaknya sudah jarang karena sudah ada mesin pembajak, traktor istilahnya ya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, di sisi lain lagi terkait dengan benda pusaka yang disebut Nanggolo atau saing ini juga dikenal dalam dunia pakeliran atau dunia pawayangan, di mana umum diketahui bahwa Prabu Baladewa atau Baladewa itu memiliki pusaka Nanggolo dan Alugoro, Goto Alugoro. Dan hal yang menarik juga bahwa Prabu Baladewa ini dikatakan sebagai Raja Manduro. Dalam naskah-naskah lama katanya disebut Maturo. Kata Manduro dan Maturo itu dekat sekali dengan kata Madura. Apakah benda pusaka ini bagian dari pusaka atau senjata berburu? Kalau dikatakan senjata berburu ya, orang-orang Madura atau orang-orang Jawa Timuran, wallahu a'lam, saya tidak memahami betul. Tetapi saya menarik ketika saya membaca salah satu artikel di situs Griokulo terkait hal itu, dan saya coba akan bacakan sekilas ini untuk menambah wawasan kita. Pesona Baladewa cukup populer di daerah Jawa Timur, khususnya di wilayah Pendalungan alias daerah di Jawa Timur yang dipengaruhi oleh budaya Madura seperti Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan daerah lain. Bahkan sebuah pulau di ujung timur Jawa Timur yakni Madura secara khusus juga mempunyai kisahnya sendiri mengenai pasangan tombak Nanggala, Nanggele, dan Alugara. Apakah ada kaitannya antara Prabu Baladewa dengan Madura? Prabu Baladewa adalah raja kerajaan Mandura
atau dalam kisah Mahabharata kuno acap kali disebut Maturo, yang bila dilafalkan terdengar seperti Madura. Bahkan seorang kiai membahasa Arabkan Madura itu Manduria. Kok ada nunnya ya. Dikisahkan pula pada suatu senja Baladewa keluar menenteng Nenggolo dan memperlihatkannya kepada dunia. Maka kontak ribuan dewa berkuda awan turun dan menghadang langkah Baladewa, lantas berseru, "Hai Baladewa, jangan kau bawa pusaka itu keluar padepokanmu sembarangan. Simpan sampai nanti perang Bharatayuda pecah." Berarti kalau melihat dari dunia pewayangan, pusaka ini pusaka ampuh ya. Tapi itu adalah bahasa sastra yang tentu memiliki kandungan filosofi di dalamnya. Nah, demikian sahabat-sahabatku sekalian, sekedar salam sapa bagi Anda di arah 9 siji. Semoga budaya-budaya kita dan peninggalan sejarah kita tetap lestari. Jangan acuh, jangan malu, dan jangan takut untuk tetap melestarikan, sebab kita belum tentu bisa membuatnya. Sementara tinggalan yang ada jangan sampai kita sepelekan, apalagi nanti diaku-aku orang luar. Sebagaimana yang kemarin kami khawatirkan, jangan-jangan benda-benda seperti ini nanti dianggap atau diakui empunya adalah orang luar sana. Ternyata sudah ada yang menganggap bahwa Empu Supodrio atau Empu Supomandrangi ke atasnya bernasab sebagaimana versi Baalwi. Di luar dugaan kita semua, menjaga, merawat, melestarikan budaya adalah tugas kita bersama, karena budaya adalah cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.